Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Walaupun situasi kita dalam keadaan darurat karena COVID-19, senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan agar bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan tidak lupa kita doakan agar negara kita segera terbebas dari pandemi virus COVID-19, agar kegiatan kita sehari-hari, khususnya kegiatan pembelajaran, bisa berjalan lebih baik lagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita absensi terlebih dahulu ya. Yusuf Susanto, Hadir, Pak. Jihan. Izin, Pak. Jihan izin. Ya. Arnyana. Alhamdulillah kepada siswa yang sudah bisa bergabung, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya guna menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita tercinta ini. Silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Dirijen. Sebelum masuk kepada materi, sekarang marilah kita mengingat terlebih dahulu materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai hakikat dari HAM dan kewajiban. Apa sih itu hak? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Oh iya, terima kasih. Sangat benar sekali. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada siswa-siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari tadi. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menampilkan PowerPoint dulu. Sudah ada? Ada, Pak. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini di bab 1 submaterinya hak dan kewajiban warga negara, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, kemudian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan yang terakhir penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini adalah sub-sub materi yang akan nanti minggu-minggu selanjutnya akan kita bahas. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca rubrik penguatan karakter, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Setelah mempelajari materi berbagai macam hak dan kewajiban warga negara, peserta didik mampu tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiganya, setelah memahami informasi tentang hak dan kewajiban warga negara, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, setelah memahami materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan seluruh siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang akan kita bahas yaitu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Jadi ada dua hal yang berkaitan, yaitu hak warga negara dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara diantaranya
hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan keadilan sosial. Itu adalah beberapa hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian kewajiban warga negara terhadap negara, yaitu kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Kemudian kewajiban membela negara, kemudian kewajiban menghormati hak asasi orang lain, dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu adalah beberapa hak warga negara dan kewajiban warga negara terhadap negara. Yaitu yang kedua adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi tadi itu adalah hak warga negara terhadap negara, sekarang adalah hak kewajiban negara terhadap warga negaranya. Apa saja sih hak negara terhadap warganya itu? Yang pertama, menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kemudian melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang selanjutnya, hak negara untuk dibela, kemudian hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Sementara itu, kewajiban negara atau pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap warganya. Di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah pengantar materi yang dapat Bapak sampaikan. Kita lanjutkan. Sekarang tugas kalian yaitu Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 yaitu diisi oleh Yusuf Susanto, kemudian Jihan, Liska, dan Aryana. Silakan kalian untuk berdiskusi melalui room yang kalian buat melalui aplikasi atau Google Meet atau yang sejenis, bisa juga melalui video call, bisa menggunakan WA. Nah, nanti ketentuannya seperti ini. Nah, di ketentuannya yang pertama, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Diskusi kelompok bisa menggunakan aplikasi Zoom atau yang sejenis, video call, WA, dan lain. Waktu diskusi kelompok 10 menit. Selesai berdiskusi, silakan kalian presentasikan tugas kalian. Tugas kelompoknya yaitu yang pertama, mengapa kejadian tersebut bisa sampai terjadi? Siapa yang disalahkan pada kejadian tersebut? Yang kedua, coba kalian identifikasi apa saja hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, coba kalian identifikasi nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila dan kalian berikan contohnya dalam sikap yang kalian lakukan sehari-hari. Silakan kalian berkelompok, berdiskusi. Bapak berikan waktu 10 menit. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang sudah Bapak berikan tadi. Karena untuk mempersingkat waktu, silakan kalian mempresentasikan untuk kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan kelompok 3 itu nomor 3. Tugas nomor 3 yang tadi. Baik, saya Susanto dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami. Silakan. Baik, setelah kami melihat dan berdiskusi mengenai video tersebut, kami berpendapat bahwa di sini ada seorang siswa yang mendapatkan hak khususnya dari sekolah, namun dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang siswa. Seharusnya antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan, keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan
Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak dan begitupun sebaliknya, Pak. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Presentasinya sangat bagus sekali, sangat tepat sekali. Terima kasih atas jawabannya bagi kelompok 1. Silakan sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan, mau diwakili oleh siapa? Saya Pak Melati. Ya, silakan. Baik, jadi dari hasil diskusi kelompok kami mengenai apa saja hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat pada pasal 27 ayat 2. Terima kasih atas hasil presentasinya, sangat bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Untuk selanjutnya silakan kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Mau diwakili oleh siapa? Ini saya Hilmatri Anissa dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang identifikasi nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila dan contohnya dalam sikap yang dilakukan sehari-hari. Pada sila pertama, contohnya yaitu 1. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. 2. Menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah. 3. Bekerja sama antar umat beragama agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Sekian Pak yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah sangat bagus sekali dalam mempresentasikan tugasnya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 dan kelompok 3 yang mempresentasikan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Silakan kalian kumpulkan hasil presentasi tadi kepada link Google Form yang nanti akan Bapak share melalui WA Group. Untuk tugas mandiri dan refleksi pembelajaran pada hari ini, akan tugas tersebut yang ada di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan melalui WA Group, dan mohon kirim jawaban kalian melalui Google Form yang nanti akan Bapak share melalui WA Group juga. Contohnya mungkin seperti ini, seperti yang tadi kelompok 2 sudah menjawab, pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang, kalian pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa? Contoh sikapnya kalian nanti tuliskan di dalam LKPD ini. Contoh pertemuan kali ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang tadi Bapak sampaikan? Ada yang mau ditanyakan dulu, anak? Atau sudah mengerti semua? Alhamdulillah mengerti, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak anggap kalian sudah mengerti semua. Terima kasih. Marilah kita ambil kesimpulan pada materi yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya, hak warga negara itu adalah merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara antara lain dengan tidak membayar pajak tepat pada waktunya, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan yang berbau sara, dan merusak lingkungan. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih atas pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian materi Bapak. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Nasrum minallah fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.